Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Alia Fitriani Mauludi, NIM 11840400015. Kelas A, jurusan Pengembangan Masyarakat Islam semester 6. Yang pertama, definisi riset nomor 1A, definisi riset aksi. Riset aksi jika di bahasa Inggriskan yaitu action research, yang berasal dari dua suku kata yaitu action dan research, yang mana action artinya aksi atau tindakan dan research artinya riset atau penelitian. Jadi riset aksi itu adalah tindakan atau aksi nyata yang berupa riset atau penelitian yang mana objeknya yang mana partisipasinya itu adalah masyarakat, dan tujuannya untuk mengembangkan partisipasi masyarakat dalam situasi sosial untuk merancang program memecahkan masalah untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Kemudian definisi fasilitator. Fasilitator adalah seseorang yang membantu sekelompok orang tanpa mengambil posisi dalam kelompok tersebut. Nah, dan bertujuan untuk membantu memahami dan membuat rencana guna untuk mencapai tujuan kelompok tersebut. Banyak jenis fasilitator seperti fasilitator bisnis, fasilitator training, fasilitator konflik, dan lain sebagainya. Nah, fasilitator dalam konteks ini adalah fasilitator masyarakat, yakni untuk tugasnya itu yaitu untuk membantu dan mendampingi masyarakat. Selanjutnya, definisi partisipan. Partisipan adalah orang yang menjadi bagian atau orang yang terlibat dalam suatu kegiatan. Sebagaimana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, partisipan adalah orang yang ikut berperan serta dalam suatu kegiatan, pertemuan, konferensi, seminar, dan lain sebagainya. Partisipan dalam konteks di sini adalah masyarakat, di mana masyarakat terlibat dalam suatu program dan keputusan yang telah diambil. Lalu definisi selanjutnya yaitu lobby dan negosiasi. Definisi lobby yaitu aktivitas komunikasi yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dengan tujuannya itu mempengaruhi pimpinan organisasi atau pemerintahan ya, sehingga dapat memberikan keuntungan untuk diri sendiri maupun organisasi organisasi atau pemerintahan lobby. Nah, lalu kemudian ada definisi negosiasi. Negosiasi adalah suatu interaksi sosial antara dua pihak yang berusaha untuk saling menyelesaikan tujuan yang berbeda dan bertentangan. Nah, selanjutnya itu nomor 2 ya. Pertanyaannya itu mengapa relasi belajar riset aksi itu adalah subjek-subjek ya. Karena riset itu untuk mengetahui karena riset itu kan untuk mengetahui ya. Nah, riset itu membutuhkan subjek untuk mengetahui terkait riset itu gitu. Adapun subjek di sini yang dimaksud di sini adalah masyarakat serta organisasi pemerintah yang terlibat dengan riset ini. Kemudian nomor 3 yaitu siklus sistemas ya. Siklus sistemas yang pertama yaitu sosialisasi awal dan rembuk warga atau soswal dan RW kalau disingkat. Nah, soswal itu atau sosialisasi awal itu adalah pertemuan pertama dengan masyarakat. Nah, adapun tahapan-tahapan dari sosialisasi awal ini adalah observasi dan transek, lalu sosial tingkat basis, lalu sosialisasi tingkat desa. Nah, pada tahapan ini kita sebagai peserta KKN Sisdamas atau sebagai fasilitator ya harus berkomunikasi atau mengkomunikasikan kepada tokoh-tokoh masyarakat. Nah, di mana tokoh-tokoh masyarakat itu seperti tokoh wanita pemerintahan, tokoh pemuda, karang taruna ya kayak gitu dan lain sebagainya. Lalu tahap kedua yaitu siklus dari sistemas ini yaitu ada siklus yang selanjutnya yaitu
refleksi sosial atau yang disingkat RESO ya. Itu masyarakat refleksi ya, itu ya, masyarakat bercermin tentang kondisi dirinya sendiri ya. Nah, tahapan refleksi sosial ini seperti identifikasi masalah, lalu indikator pemberdayaan menurut masyarakat itu apa, lalu harapan masyarakat itu apa, lalu ada menyusun KTRL. Nah, adapun dari teknik RESO ini atau refleksi sosial ini adalah kita kan sebagai peserta KKN atau fasilitator membuat masyarakat seperti apa, yang membuat diskusi dengan masyarakat seperti FGD ya, Focus Group Discussion. Lalu di FGD ini dibentuk kelompok kecil ya yang berjumlah 11 orang. Nah, dan lalu di samping itu untuk mendokumentasikan ya, jangan lupa karena itu sebagai bahan laporan nanti. Lalu siklus yang selanjutnya yaitu pemetaan sosial atau PESO ya. Pemetaan sosial ini adalah proses penggambaran masyarakat dan melibatkan data informasi terkait masyarakat. Nah, adapun data yang dibutuhkan yaitu potensi masalah dan kebutuhan masyarakat itu sendiri ya. Lalu siklus yang selanjutnya itu organisasi masyarakat atau orgama. Nah, organisasi masyarakat ini diharapkan untuk menjadi pergerak atau perubahan untuk masyarakat itu sendiri. Nah, organisasi masyarakat ini dibentuk oleh fasilitator. Organisasi masyarakat tersebut yaitu seperti pemberdayaan masyarakat desa, LPMD, lalu ada MUI, Majelis Ulama Indonesia, Karang Taruna, dan lain sebagainya. Nah, lalu siklus yang selanjutnya yaitu perencanaan partisipatif. Nah, perencanaan partisipatif itu yaitu susunannya itu penyajian data hasil pemetaan sosial oleh organisasi masyarakat, lalu direkapitulasi, lalu ada lagi penetapan skala prioritas dan rencana tahunan, penetapan penanggung jawab jangka pendek, menyusun rencana kerja tindak lanjut. Nah, dan selanjutnya yaitu ada sinergi program. Nah, gimana urutan sinergi program itu ialah seperti penetapan kegiatan, terus fasilitas penyusunan proposal oleh program kerja, lalu ada sinergi dengan musrenbang, musyawarah rencana bangunan, lalu ada membangun keswadayaan masyarakat, lalu ada lagi memfasilitasi kerjasama dengan swasta dan pemerintah, yang terakhir menyusun rencana kerja tindak lanjut. Lalu tahapan atau siklus yang selanjutnya, sistem selanjutnya itu pelaksanaan program. Pelaksanaan program ini terdiri dari pembagian tugas. Nah, ini dibagi-bagi tugas, ada yang tim pelaksana dan ada tim pengawas ya. Lalu ada lagi sosialisasi kegiatan, mensosialisasikan kegiatan atau program ini gitu ya. Lalu ada lagi pelaksanaan secara partisipasi. Lalu ada membentuk orang pemeliharaan. Selanjutnya menyusun rencana kerja tindak lanjut. Nah, itu adalah pelaksanaan program. Selanjutnya yaitu monitoring evaluasi atau singkatannya MONEV ya. Dimana MONEV ini yaitu seperti rembuk warga oleh organisasi masyarakat, lalu ada laporan tim pelaksana, lalu laporan tim pengawas, lalu menyusun rekomendasi, refleksi bersama, dan menyusun rencana kegiatan tindak lanjut. Selanjutnya nomor 4 yaitu analisis mengenai film Nabi Yusuf mengenai dan perspektif pemberdayaan dan bagaimana tahapan dakwahnya. Baik, jadi dalam film tersebut ketika Raja Mesir gitu mendapati sebuah mimpi tentang kekeringan yang akan melanda Mesir tersebut, lalu raja tersebut berpikir tentang mimpi itu. Lalu raja tersebut mengundang beberapa orang yang ahli mimpi, yang ahli menafsirkan mimpi. Lalu diundanglah
yang ahli mimpi tersebut. Kemudian dijelaskan bahwa mengenai mimpi-mimpi raja tersebut. Namun sang raja kurang setuju akan mimpi itu, dan kemudian raja mengundang Nabi Yusuf, karena Nabi Yusuf memang dikenal sebagai ahli takwil mimpi. Lalu diundanglah Nabi Yusuf ke istana dan menjelaskan mengenai mimpi sang raja tersebut. Mimpi mengenai kekeringan yang akan melanda negara Mesir beberapa tahun ke depan. Setelah dijelaskannya takwil mimpi tersebut oleh Nabi Yusuf, kemudian entah seperti apa, raja menerima dan setuju akan pernyataan yang diucapkan oleh Nabi Yusuf tersebut. Kemudian raja tersebut mencari siapa yang akan mampu untuk menangani di bidang pertanian tersebut, untuk menangani musim kekeringan nanti. Nah, lalu entah bagaimana, kemudian Nabi Yusuf bersedia, dan sebelumnya sang raja itu menawarkan dua permintaan kepada Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Yusuf menjawab bahwa dia ingin yang semua di penjara itu dibebaskan, dan termasuk perempuan-perempuannya, dan kemudian dia bersedia untuk menjadi bendaharawan atau yang menjadi penanggung jawab di bidang pertanian tersebut. Dan setelah itu kemudian diangkatlah Nabi Yusuf menjadi bendaharawan atau yang mengelola ekonomi beserta pertaniannya. Dan beberapa tahun kemudian, kalau nggak salah 7 tahun kemudian, di negeri Mesir itu yang memang terkenalnya subur, tetapi negeri itu berubah menjadi kering dan mengalami musim paceklik. Dan benar saja, takwil mimpi dari si raja itu yang ditawilkan oleh Nabi Yusuf kejadian atau kenyataan. Nah, atas kejadian itu Nabi Yusuf kan udah antisipasi dari sebelum-sebelumnya bahwa bakal ada musim paceklik atau kekeringan di Mesir tersebut. Lalu Nabi Yusuf mempersiapkan. Jadi strategi beliau itu mempersiapkan sebelum-sebelumnya seperti bahan pangan. Dia mempersiapkan bahan-bahan pangan untuk kebutuhan paceklik nanti. Dan setelah itu, alhamdulillah semua penduduk tidak kelaparan, dan berhasil, dan kebutuhan pangan penduduk Mesir, semua penduduk tersebut terpenuhi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.